Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lydia Andita dengan NIM 24080316. Di sini saya membuat tugas UTS dengan judul pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Salman SUD MPD. Nah, baik, di sini saya akan memasuki pendahuluan, yaitu pembelajaran bukan hanya kegiatan menentukan nilai akhir siswa, melainkan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar. Nah, hasil evaluasi akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan kata lain, esensi sejati dari evaluasi terletak pada tidak lanjut yang dilakukan setelah data diperoleh. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu terdapat prinsip utama pemanfaatan dari hasil evaluasi tersebut. Terdapat 3 prinsip utama dalam pemanfaatan hasil evaluasi, yaitu yang pertama assessment of learning, yaitu yang kedua assessment for learning, yang ketiga assessment as learning. Nah, yang pertama itu assessment of learning, yaitu penilaian untuk menentukan pencapaian akhir. Nah, yang kedua assessment for learning, yaitu penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada assessment as learning, penilaian di mana siswa belajar merefleksikan kemajuan dirinya sendiri. Nah, dari ketiga prinsip ini harus berjalan seimbang agar hasil evaluasi benar-benar bermakna bagi guru, siswa, dan sekolah. Nah, di sini saya akan lanjut slide selanjutnya, yaitu tujuan pemanfaatan hasil evaluasi. Tujuan utama pemanfaatan hasil evaluasi meliputi perbaikan metode pembelajaran, peningkatan hasil belajar siswa, serta pengambilan keputusan akademik seperti remedial, pengayaan, atau kenaikan kelas. Selain itu, hasil evaluasi juga bermanfaat untuk mengembangkan kurikulum dan program sekolah agar lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Nah, dengan demikian evaluasi menjadi alat untuk memajukan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Nah, di sini ada fungsi bagi siswa. Bagi siswa, hasil evaluasi berfungsi sebagai umpan balik yang jujur tentang kelebihan dan kekurangan mereka dalam belajar. Hasil evaluasi juga berfungsi sebagai alat regulasi diri yang membantu siswa merencanakan strategi belajar yang lebih baik dan ke depannya. Tidak hanya itu, fungsi motivasi juga muncul ketika siswa menjadi kemajuan belajarnya secara nyata, sehingga rasa percaya diri, kesadarannya, metakognitifnya, atau pemahaman tentang cara belajarnya sendiri dapat berkembang. Nah, jadi fungsi umum pemanfaatan dari hasil evaluasi. Secara umum, pemanfaatan hasil evaluasi memiliki 3 fungsi utama yang dikenal dengan istilah TTT, yaitu test, teaching, dan serta Triting. Ya, yang pertama itu ada tes, yaitu pengetahuan tingkat pencapaian kompetensi. Nah, yang kedua ada teaching, yaitu melacak letak kesulitan dan kesalahan siswa. Nah, yang ketiga ada triting, yaitu memberi perlakuan atau tidak lanjut berdasarkan temuan. Nah, dari ketiga fungsi ini membentuk siklus yang saling berkait dan harus dilakukan secara berurutan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Nah, di sini ada pun fungsi bagi guru. Bagi guru, hasil evaluasi berfungsi sebagai alat diagnostik ya, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Nah, di situ ada pun fungsi formatif untuk menyesuaikan strategi mengajar di tengah proses pembelajaran. Nah, di situ ada pun serta fungsi sumatif untuk menentukan nilai akhir dan kenaikan kelas. Selain itu, hasil evaluasi juga berfungsi sebagai pengendali mutu pembelajaran dan motivator bagi siswa. Dengan pemanfaatan hasil evaluasi, guru dapat terus merefleksikan dan meningkatkan kualitas pengajarannya. Nah, di sini ada pun siklus pemanfaatan hasil evaluasi. Pemanfaatan hasil evaluasi tidak berhenti pada satu kali tindakan, melainkan membentuk siklus berkelanjutan, yaitu evaluasi,
analisis hasil, diagnosis masalah, perencanaan tidak lanjut, pelaksanaan intervensi, evaluasi ulang. Nah, jadi siklus ini memastikan bahwa setiap tindak lanjut benar-benar efektif dan dapat diukur keberhasilannya. Tanpa siklus tersebut, perbaikan pembelajaran hanya akan bersifat sementara atau tidak terarah. Nah, di sini ada pun contoh konkret dari pemanfaatan hasil evaluasi tersebut. Sebagai contoh konkret, ketika 60% siswa salah dalam mengubah pecahan campuran menjadi desimal, guru dapat memanfaatkan hasil evaluasi dengan menganalisis bahwa kesalahan terjadi karena siswa lupa langkah pembagiannya. Nah, jadi tindak lanjutnya adalah memberikan remedial, penggunaan media papan pecahan interaktif, memberikan umpan balik spesifik kepada setiap siswa, serta melakukan asesmen ulang dengan soal setara. Hasilnya, ketuntasan belajar dapat meningkatkan hingga 85%. Nah, di sini adapun indikator keberhasilannya, yang adapun 4 indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu meningkatkan ketuntasan belajar pada siklus berikutnya. Nah, yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi kelemahannya sendiri. Nah, yang ketiga, guru merevisi RPP atau metode berdasarkan data evaluasi. Nah, yang terakhir adapun sekolah memiliki dokumentasi tidak lanjut evaluasi per kompetensi dasar. Nah, sampailah kita di ujung materi, yaitu kesimpulan dari pemanfaatan hasil evaluasi tersebut ialah evaluasi tanpa tidak lanjut hanyalah pengukuran tanpa makna. Nah, pemanfaatan hasil evaluasi adalah jembatan antara mengajar dan membelajarkan siswa secara utuh. Nah, dengan demikian, pengelola data evaluasi secara reflektif dan sistematis. Seseorang pendidik tidak hanya menilai, tetapi benar-benar menentukan siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap hasil evaluasi, apapun angkanya atau kategorinya, harus dilihat sebagai awal dari perbaikan, bukan akhir dari proses pembelajaran. Nah, baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.